Oke, kita mulai dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini diberi kekuatan oleh Tuhan, agar apa yang saya sampaikan ini benar-benar barokah maslahat bagi kita semua. Dan apabila ada kesalahan-kesalahan di dalam apa yang saya sampaikan ini, mudah-mudahan ini bisa dikoreksi oleh anda sekalian, oleh bapak-bapak, ibu-ibu dan sebagainya, adik-adik sekalian yang lebih paham akan teori ilmu harmoni dan kehidupan yang dikaitkan dengan keberadaan Tuhan, kebijaksanaan Tuhan, dan agama yang heterogen. Mari kita coba bahas ini dengan kepala jernih, kepala dingin. Kita bisa berpikir jernih sehingga berbaik sangka kepada segala hal yang memang dimasukkan dalam rangka untuk mencari ilmu. Terima kasih. Baiklah, kita lanjutkan. Untuk minor itu tepatnya adalah wujud dari perempuan, dan untuk mayor adalah wujud dari laki-laki. Masing-masing punya karakter yang berbeda dan tugas yang berbeda secara fitrah, dan sudah difitrahkan oleh Allah bahwa perempuan itu lembut, halus, kemudian lemah dan sebagainya. Laki-laki dituntut kuat, keras, cenderung tanda petik kasar dan sebagainya, melindungi. Artinya pasangan laki-laki dengan perempuan itu ibarat mur dan bau. Jelas sangat berbeda fungsi, karakter, dan perannya. Makanya ketika suami istri itu mengalami konflik kemudian bercerai, pada dasarnya masing-masing tidak mampu memposisikan dirinya pada fitrahnya. Sebagaimana halnya mayor dan minor. Mayor dan minor ini keduanya karakternya tenang dan stabil. Hanya kestabilannya lebih kuat laki-laki. Maka laki-laki berperan untuk melindungi perempuan atau istrinya. Nah, bagaimana untuk membuktikan hal ini dalam musik? Mari kita bedah chord mayor dan minor. Bagaimana rumus interval atau jarak nadanya? Itu bisa kita analisis. Seperti kita ketahui bahwa di dalam chord mayor itu memiliki rumus jaraknya adalah 2/1/2. Sedangkan minor adalah 1/2-2. Kita lihat C mayor. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do seperti ini. Yang dimaksud jarak dari C ke D. Jarak setengah C ke cis. Jarak dari C ke E adalah jaraknya 2. Nah, sedangkan di dalam chord C mayor itu terdiri dari nada-nada C, E, dan G. C ke E adalah jaraknya 2, sedangkan dari E ke G jaraknya 1/2. E ini
jarak 1,5. 1,5. Inilah chord C mayor. Kita rasakan suasananya bagaimana? Nyaman, tenang, stabil. Sekarang kita coba bedah C minor. Jaraknya adalah 1,5 2. Jarak dari C 1,5 itu kemana? Sini, itu jaraknya ke nada dis. Dari dis, jaraknya 2 ke nada berikutnya. 1 2 sini. Inilah C minor. Terasa sekali bagaimana suasananya, langsung sedih, langsung menyayat. Suasana untuk minor, chord minor. Inilah karakter perempuan. Karena karakter perempuan, dan perempuan tidak bisa memaksakan diri untuk menjadi laki-laki atau chord mayor, sangat tidak bisa. Walaupun kenyataannya banyak yang coba-coba. Sedangkan untuk mayor, lihat. Terasa sekali gembira, tegas. Dan ini makanya oleh para pakar untuk lagu-lagu mayor itu biasanya, untuk lagu-lagu maros biasanya menggunakan lagu-lagu mayor, jenis-jenis chord mayor, nada dasar mayor. Sedangkan untuk minor biasanya lagu-lagu berchord nada dasar minor. Lagu syukur. Terasa sedih. Kenapa harus sedih? Karena untuk mencapai dibutuhkan, khusus untuk laki-laki dibutuhkan pasangan yang pas. Kalau perempuan lemah dan sedih, maka laki-laki kuat, maksudnya untuk melindungi. Jadi laki-laki kuat itu untuk apa? Untuk perempuan, agar perempuan yang lemah bisa dilindungi. Dan makanya di sini harus kita paham betul fitrah laki-laki dan fitrah perempuan, fitrah suami dan fitrah seorang istri. Jangan terbalik, laki-laki yang kuat, laki-laki yang perempuan yang lemah, perempuan yang kuat, laki-laki yang lemah. Mudah-mudahan itu tidak terjadi. Nah, seperti itu. Yang pertama, itu pembuktian dari chord mayor dan minor. Suasana dan karakternya sangat jelas sekali. Kalau minor bukan untuk perempuan, kira-kira untuk siapa Tuhan memberikan pasangan ini? Ya jelas, ini agak sulit untuk membantahnya. Bahwa manusia, bahwa kita harus benar-benar menggali hikmah seperti apa di balik kehidupan yang berpasangan ini, khususnya laki-laki dan perempuan. Kemudian satu hal lagi. Mayor dan minor sudah terbentuk barusan. Sekarang kita gali bagaimana chord mayor itu terbentuk dan chord minor itu terbentuk awalnya. Seperti kita ketahui bahwa
dalam chord mayor itu ada jarak 2 dan 1,5. Nah, kita pisahkan dulu jarak 2, 2, kemudian jarak 1,5, 1,5. Nah, jarak 2 itu seperti ini. Kalau jarak 2 dengan jarak 2 terus dibuat, kesananya bukan jarak 1,5, jarak 2 seperti ini. 2, 2, 2. Apabila dibentuk jarak itu dari 2 dan 2, maka hasilnya adalah C ke E. Dari E jaraknya 2 ke gis. Nah, ini adalah namanya chord augmented. Terasa suasananya tidak stabil. Ini kita masukkan ke kelamin laki-laki, tetapi kondisinya tidak stabil si laki-laki tersebut. Yang tidak stabil itu namanya biasanya kondisinya dia belum menikah. Maka laki-laki ini kita namakan dengan laki-laki bujangan alias jomblo. Jaraknya 2, 2. Dari C, E ke gis. G-nya dinaikkan setengah. Kemudian jarak 1,5 ini. Kan di C itu ada jarak 2 tadi, dari C ke E jarak 2. Jarak 1,5-nya dari E ke G. Nah, E ke G ini kita lanjutkan dengan jarak 1,5 lagi. Hasilnya seperti ini. Itu suasananya terdengar kacau, bukan kacau beneran, tapi kacau dalam kondisi sedih, tidak stabil, haru, dan kadang-kadang bim ini dijadikan ilustrasi musik untuk horor. Nah, ini posisinya, maaf, ini untuk perempuan. Suasana tidak stabil, suasananya sedih, galau, dan tidak stabil. Nah, itulah posisi yang pertama awal augmented untuk bujangan, jomblo bujangan, dan untuk diminis adalah untuk jomblo perempuan atau perawan. Ini dua-duanya sama-sama tidak stabil. Dua-duanya tidak stabil. Nah, bagaimana untuk bisa stabil si diminis itu dan si augmented itu? Ya, mereka terpaksa hidup, karena selama ini diminis itu sedih dan augmented itu sedih dan tidak stabil. Mereka harus dipertemukan. Mereka harus dipertemukan. Diminis, augmented, goyang, bertemu, stabil. Nah, pertemuan ini akan melahirkan karakter yang baru, yaitu karakter yang tenang dan stabil, yang kita namakan dengan chord mayor. Dengan jarak dibagi dua ini. Yang ini kan 1,5, ada 2 jaraknya. Yang ini 2 augmented. Yang ini 1,5, ini 2. Jadi jaraknya 2 dan 1,5. Kita gabung jadi mayor. Maka mayor dibentuk dari jarak 2 dan 1,5, yaitu jadilah
mayor. Stabil. Ada yang bisa membantah masalah ini? Saya kira agak sulit. Teori ini, maksud saya, teori ini saya kira sulit karena ini sudah terbentuk dan diciptakan oleh pakar sendiri, bukan oleh saya. Tapi kenyataannya untuk harmoni ini chordnya dibentuk seperti itu. Dan apabila dibedah, kenyataannya seperti itu. Dan apabila kita gali lagi dari kitab suci Al-Quran, maka kita akan temui berapa bagi waris antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki itu 2, perempuan itu 1. 2:1. Maksudnya bahwa yang satu itu, perempuan itu seolah-olah lebih kecil daripada laki-laki. Dan ini 2:1 ini sangat sinkron sekali dengan jarak mayor ini. Mayor. Nah, ini baru hikmah, sedikit hikmah yang bisa digali dari musik. Dan sebuah perjalanan musik itu pada dasarnya merupakan perjalanan proses-proses antara augmented dan diminished. Kemudian ke chord mayor, augmented, diminished, dan chord mayor. Ada dominan, ada gejolak, ada tonika atau kenyamanan. Nah, makanya dalam hal ini chord dominan itu merupakan chord yang di dalamnya ada augmented dan ada diminished. Nah, ini posisinya sangat bergejolak, sangat tidak stabil. Dan keduanya ingin sama-sama stabil kembali ke tonika ataupun kembali ke chord C mayor. Anda bisa dengarkan seperti ini. Contohnya ada chord seperti ini. G minor 7, G, kemudian ke C mayor. Kita gunakan peran diminished dan peran augmented di chord G7. Di sini sebelum kembali ke C mayor kita gunakan diminished. Baru ke kondisi tenang. Itu artinya bahwa untuk menuju pada ketenangan, untuk menuju pada perkawinan menjadi mayor, maka dibutuhkan satu kesedihan. Kesedihan itu merupakan dampak ataupun satuan dari pengorbanan. Dan kita harus berkorban untuk meraih kenyamanan. Ini teori yang diberikan oleh musik. Bagaimana dengan kehidupan? Saya kira tidak jauh beda. Yang pertama kita gunakan tadi diminished. Kemudian yang kedua kita gunakan augmented. Itu gunakan augmented. Itu pun sama suasananya sedih. Sedih hasil penderitaan, hasil perjuangan. Menuju ke. Jadi untuk mencapai atau meraih kepada kondisi tenang dan stabil, itu harus melalui gejolak, perjuangan, dan pengorbanan yang cenderung di dalamnya ada penderitaan dan kesulitan-kesulitan. Maka baik perempuan maupun laki-laki, keduanya harus sama-sama berkorban jika ingin mencapai kebahagiaan. Kebahagiaan ini bisa kebahagiaan suami istri untuk terwujudnya sebuah perkawinan, atau kebahagiaan dalam hal berbuat baik atau pekerjaan meraih sesuatu. Ingin sukses harus berakit-rakit ke hulu, harus berjuang dulu dan sebagainya. Nah, ini sangat dibuktikan oleh musik ini.
Dalam dunia musik, apalagi dalam dunia musik jazz, yang harus dihafalkan itu justru pada chord dominan 7 ini, yang di dalamnya ada augmented dan ada diminished. Makanya di sini saya perankan bahwa untuk bisa belajar musik jazz ini, kuasai bagaimana kita mengolah chord dominan 7 ini untuk mencapai kepada ketenangan yang ada di chord C mayor. Ini banyak sekali apalagi dalam jazz bebop dan sebagainya, itu ada pola 251, pola chord progresi. Ini wajib dikuasai karena hampir seluruh lagu terdiri dari pola 251 yang berpindah-pindah. Makanya yang harus dihafalkan itu adalah chord 251 ini. Dan untuk yang lainnya kita hanya bisa dengan mengenalkan harmoni chord 251 ini, yaitu 2-nya adalah D minor, 5-nya adalah G7, C-nya adalah C mayor. 2 ini dianggap sebagai tosser untuk di-smash oleh G7. Dan Go-nya adalah di C mayor. Nah, itu sekilas singkat mengenai hikmah musik, khususnya kaitan dengan karakter perempuan dan laki-laki, karakter istri dan suami. Dan ini kalau digali lebih dalam lagi, maka ini akan kita temukan banyak hikmah-hikmah yang senada dengannya. Nah, satu lagi ini mengenai power chord. Di dalam power chord itu chordnya hanya 1, 5. Jadi hanya 2 nada yang digunakan. Tidak ada nada 3-nya atau nada ini. Jadi jaraknya dari C langsung ke Sol, yaitu jaraknya 2,5. 3,5 bukan 2,5. Kemudian kembali ke oktavnya dulu. Nah, ini kenapa kok power chord ini biasa dimainkan dalam musik rock? Musik rock and roll atau musik blues atau musik rock. Kenapa? Karena karakternya agak keras, agak tegas, dan gagah. Nah, kesan gagah ini kenapa ada muncul kesan gagah ini? Karena di dalamnya tidak ada nada ketiga. Nah, nada ketiga ini merupakan kelamin, pada dasarnya kelamin dari laki-laki dan perempuan. Kalau perempuan ke E, kalau perempuan ke laki-laki ke E, perempuan ke S. Nah, kalau sekarang menggunakan nada E digunakan bukan power chord, maka itu kan menjadi seperti Mars. Seperti itu. Atau C minor. Sama. Ada terasa sekali nih, ada minor ini, kelamin ini, bahwa ini adalah minor atau perempuan. Nah, indikator ini, kelamin ini akan melahirkan nada-nada feminim, bukan nada feminim atau nada-nada yang lembut, yang melankolis dan sebagainya. Sedangkan di dalam musik rock itu sangat tidak dikehendaki nada-nada itu, maka ditutup atau dihilangkan menjadi power chord 1, 5, 1 tinggi.
humming nada ini agak aneh juga. Nah ini barangkali begitu, barangkali sedikit gambaran bedah hikmah dari chord yang di dalamnya ada membuktikan keberadaan perempuan dan karakternya, laki-laki dan karakternya, dan suami istri dan karakternya, termasuk yang power chord yang dihilangkan nada-nada sendunya atau alat kelaminnya sehingga kesannya menjadi gagah dan tegas. Demikian uraian singkat ini, dan saya kira hanya Allah yang tahu, hanya Tuhan yang tahu, yang paling tahu akan kebenaran ini hanya sekedar pendapat saya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua dan kita semakin yakin bahwa Tuhan itu ada dan benar-benar maha. Terima kasih. Assalamualaikum.